lah yang melaksanakan itu semua, tapi semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa yang kita melaksanakannya, banyak itu nanti penyakit-penyakit yang masuk yang akan membatalkan pahala kita. Dan salawat dan salam terus kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mereka keluarganya, sahabatnya, dan mengikuti ajaran Islam. Tadi di sini apa tadi? Saya menghormati ya. Ini sebenarnya menghormati Ustaz supaya menjelaskan apa kami ganti sebagai kerja. Mudah-mudahan kegiatan kita ini terus berjalan. Kita mendapat pelajaran tabligh menuntut ilmu di bulan Ramadan, dan pahalanya kita yakin berlipat ganda. Kita saling nasihat menasihati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Siapapun orang pasti dalam keadaan siapa ini? Illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu bakal beruntung. Selain orang beriman kepada Allah, rugi. Yang bilang Allah Ta'ala bukan kita merasa lebih bagus dari mereka, tapi Allah bilang begitu. Allah bilang begitu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah jadikan kita orang yang beriman, bersyukur kita kepada Allah. Karena itu adalah nikmat yang paling besar dan segala nikmat Allah. Kita semuanya dapat nikmat terus bertubi-tubi dari Allah. Tapi kalau iman tidak dikasih Allah, lepas kita. Termasuk orang-orang tapi yang beriman saja. Ada orang beriman, orang itu dan beramal soleh. Jadi kalau kita merasa beriman kepada Allah tanpa amal soleh, itu pun rugi. Itu kalimat malaikat orang-orang yang beriman. Beriman yang bagaimana? Yang beramal soleh. Beramal soleh pun ada aturannya. Beramal soleh pun ada tuntunannya. Kita dikasih Allah Subhanahu wa taala ibaratnya sholat 5 waktu itu adalah pokok dari ibadah kita. Kenapa kita disuruh sholat? Ya karena itu makanan pokok kita. Kalau kita nggak makan itu, kita makan yang lain. Yang wajib dulu beresin. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan itu wajib. Memang walaupun halal fardhu itu fardhu fardhu. Menuntut mencari yang halal itu wajib. Kita berusaha itu wajib untuk mencari nafkah, betul wajib. Tapi fardhu fardhu kita sudah melaksanakan kewajiban. Jadi kalau kita hanya semata-mata mencari nafkah, terus menyampingkan kewajiban yang pokok ini, masih lepas kita. Puasa wajib, sholat wajib, cari nafkah wajib. Tiga-tiganya harus masuk. Kalau satu ditinggal, impak. Gak seimbang. Nanti yang sudah masuk orang-orang yang wajib. Mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi Allah memberikan kepada kita pokok ibadah yang wajib. Wajib sholat fardu wajib. Puasa Ramadan wajib. Wajib itu nggak boleh ditinggal. Dan itu fardu ain bukan fardu ibadah. Setiap individu wajib melaksanakan itu. Sehebat apapun kita, ataupun iman kita tinggi banget, tapi nggak melaksanakan itu, nggak ada artinya. Ada orang yang merasa ma'rifah, kenal sama Allah, hatinya itu semua, tapi secara zahir dia tidak melaksanakan itu, rugi kita. Artinya kalau kita merasa sudah beriman kepada Allah, nggak lengkap itu, kalau dia tetap melaksanakan perintahnya, wa'amil shalihat. Watawasau bilhaq, dan saling nasihat menasihati. Dan ini bagian dari saling nasihat menasihati. Dan itu penting termasuk kategori amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian dari perintah. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr, dan menasihati dengan kesabaran. Umpamanya kita dalam ada masalah, teman kita tidak sabar, kata teman kita. Tidak salah. Ternyata yang ngasih nasihat pun ternyata punya masalah juga. Yang teman tadi nasihat dia sakit. Nah kayak gitu. Jadi saling menasihat bukan yang menasihat itu nggak punya masalah, bukan sama-sama saling mengingatkan. Itu orang-orang yang beruntung saling mengingatkan dalam kesabaran. Kenapa bahasanya kesabaran? Di bawah dalam sampai kesabaran. Karena berat kita menasihati.
Ulil haqqa walau kana murad. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Walaupun pahit. Disuruh ulil haqqa walau kana murad. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Ya pahit. Karena kita nggak mau pahit, dia kita. Nggak mau kasih tahu. Ini ada orang salah, kita diamin. Contoh, kita rajin ibadah. Ternyata kita kan ada orang berwudu di dekat kita di samping jalan. Karena ada orang berwudu kan contoh nih. Berwudu itu di atas-atas aman atau tidak. Ambil di gayung. Kan ini enggak 2 bulan ya kan. Ambil di gayung itu itu kan. Ini percikannya masuk lagi ke dalam gayung. Oh, sama kan? Sangka budaya enggak. Ya kita diam aja sama diam. Karena susah. Pahit kalau memutarkan ibadah itu pahit. Ada orang bacaannya salah. Bagaimana caranya supaya kita meluruskan dengan baik dan benar? Pahit banget, susah banget. Ada orang bacaannya sendiri. Terus kita betulin gimana rasanya caranya. Memang itu tantangan. Dan itu memang pahit. Namanya pahit, kebenaran itu pahit. Kita pun ketika menerima kebenaran, mungkin kalau kita tidak mau menerima kebenaran, itu pahit. Obat itu nggak ada yang ganda. Namanya obat pahit. Jadi yang pahit-pahit itu insya Allah dampaknya bagus kalau mau kita terima. Kalau mau kita menerima, kembali kepada yang tadi, saling menghormati. Saling menghormati itu artinya secara individu kita jangan sampai merasa jangan sampai kita merasa lebih tinggi dari siapapun yang lain. Kalau kita merasa lebih dari yang lain, itu kita kategorinya sombong. Iblis yang hari ini dalam surga itu dikeluarkan oleh Allah karena satu kalimat. Orang mana akan oleh apa yang menyebabkan kamu akhirnya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kata Iblis, ana khairun min, aku lebih baik dari Adam. Ngapain saya sujud sama Adam? Aku lebih baik dari Adam. Nah itu kalimat aku lebih baik dari Adam menyebabkan iblis yang dari surga keluar. Kita belum masuk surga, merasa lebih baik. Belum masuk surga, merasa lebih baik. Kapan masuk surganya? Kapan saja satu Rasulullah. Mari kita belajar dengan tapi kalau ini itu tidak bakal masuk surga. Orang yang ada di hatinya sedikit saja terasa sombong, tidak masuk surga. Kata Rasulullah, artinya kita yang rajin ibadah, kita yang rajin kirim, kita yang rajin masjid, hati-hati jaga kita jangan merasa lebih baik daripada orang yang kita jangan makan kan musuhnya saling kita tidak tahu siapa yang paling takwa di antara kita, siapa sih yang antara yang paling dikasihi Allah di antara kita. Karena kita tidak tahu, disitulah kita timbul saling menghormati. Kita berdoa, contoh doanya bagus banget. Terus ada yang berdoa, amin, amin, amin. Di antara yang 40, kan? Kalau orang berdoa 40 kan kabul kan? Siapa yang penyebab kabul itu kan? Mungkin ada aman-aman pojok amin. Ternyata karena itu naiknya doa kita. Karena itu. Jadi kan kita merasa begitu. Ada dari itu merasa lebih hebat dari mereka. Contoh nih, kalau berjamaah, selalu kita kifayatul adiyah. Di antara fadilah salat berjamaah adalah ketika salat berjamaah imam nih, imamnya khusyuk umpamanya. Imamnya bagus umpamanya. Jadi Allah Ta'ala itu masuk kepada imam dulu. Wah, imamnya bagus nih. Dengan berkat satu imam tadi, semua jemaah diterima oleh Allah. Dengan berkat tadi. Itu adalah fadilah salat berjamaah ya. Tentu dengan cara yang benar salatnya. Yang buka Allah. Itu artinya salat dan ketentuan itu tetap berlaku. Yang merasa sama berjamaah diterima. Karena wudhu salatnya, tidak usah gitu-gitu. Jadi antara salat berjamaah, itu salat berjamaah diterima. Kenapa kita bela-belain kalau berjamaah? Harapan besar itu diterima. Dengan sholat imam yang ikhlas, dengan sholat imam yang diterima oleh Allah, semua jemaah itu seandainya imam tadi lari juga, imam tadi bicaranya, waduh, mana-mana juga pikiran. Allah akan mandang yang di belakang imam itu. Ada
organisasi yang bagus, dengan berkat satu ini diterima semuanya. Artinya, ketika kita berjamaah kalau kita diterima, berkat siapa sih yang diterima? Berkat saya. Ya bukan berkat saya. Berkat siapa? Gak tahu kita. Karena kita gak tahu. Itulah timbul hadis dari Muhammad Nabi. Karena tahu sih berkat siapa. Kita baru berjamaah berkat imam. Mungkin ada imam di sana tapi yang dimakan oleh Allah. Tidak tahu kita. Nah, karena kita berdasarkan begitu, insya Allah nggak berani kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini ilmunya ya, ilmunya begitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang tapi kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita nggak tahu berkat siapa sih karena kita terima. Apakah kita terima? Nggak tahu. Apakah berkat siapa? Nggak tahu siapa. Yang penting jangan berkat saya pun. Kalau berkat saya itu terlalu pede banget. Berkat saya, berkat orang-orang. Kalau kita bisa memandang orang itu yang ambil lebih baik dari orang lain. Kalau kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, kita masuk kategori sombong. Nah, mau sombong ini masuk kategori buruk. Kalau itu nggak bakal masuk juga. Nah, jadi ibadah. Tapi Nabi bilang apa? Kamu masuk juga. Karena hatinya begitu. Kalau itulah kita dari menghormati. Dan kalau tidak ada caranya begitu. Dengan berkat contoh bukan dalam jamaah kita dapat berkat siapa berkat kajinya kita beribadah ini beberapa hari lagi kita lebaran mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita banyak sehat walafiat dimudahkan untuk melaksanakan perintahnya dan kita bisa itu pada saat ini mau finish kita jaga ibadahnya ya kita jaga kesehatan kita yang sampai ambruk kita mudah-mudahan dan alhamdulillah finish itu dan itu pun daripada bagian daripada nikmat yang memberikan kepada kita maka dari itu yang kita isi Ramadan ini yang tidak sia-siakan karena kesempatan itu berbahagia kita bawa waktu yang terlewat hilang Allah sekarang ngasih kita ini berapa hari 26 ya hari ini malam 7 ya malam hari malam 12 malam 27 mudah-mudahan kita bisa mengisinya minimal dengan sholat isya berjamaah minimal dengan sholat subuh berjamaah kalau bisa ya kita istilah dengan sholat tarawih kalau bisa istilah dengan sholat yang ibadahnya benar-benar bisa artinya minimal untuk kita yang awam ini sholat isya berjamaah itu penting itu kalau kita berjamaah dan sholat subuh berjamaah ibaratnya orang saya kalau kita berjamaah maka seperti dia melaksanakan ibadah setengah malam. Seandainya kalau saya dia kalau subuh berjamaah, kalau dia beribadah semalam suntuk, kemana tuh level kali itu? Ibadahnya level kemana-mana. Dapat. Nah itu kalau orang cari supaya dapat ya. Yang penting kita nggak usah bahas level ketinggian. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengisi Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri Ramadan. Dengan mengisinya dengan berbagai macam ibadah dan takut kita melaksanakan hal itu yang nggak bisa kan nggak apa-apa yang penting ada lah sebagai taklim kita di bulan taklim kita yang sampai Ramadan dianggap belum biasa dan biasa kayak biasa zaman beda itu sedikit dibedain sedikit bukti tak membedain biasanya terasa sampai 20 rakaat kita pernah nggak kita sebelum belajar syahban tengah 20 rakaat jangan tapi alhamdulillah ketika Ramadan kita bisa melaksanakan itu bagian daripada nikmat Allah. Jadi itu antara syukur kita kepada Allah supaya kita bisa membedakan ini Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala berfirman khusus zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian kalian zinatakum itu pakaian yang bagus. Bagus itu bukan berarti baju baru, bukan baju yang bagus, yang pantas untuk orang kita boleh masjid bagus. Ketika kita ke masjid, kita ini masjid rumah Allah. Kita semua tamu Allah. Dan namanya tuan rumah pasti menghormati bukan. Allah menyebutkan buat kita yang baik-baik. Kita sebagai tamu Allah, kita belajar ya menta'arif, membesarkan, menghormati yang namanya sahibul bait, yang punya rumah siapa? Allah. Oh kita tamu, kita bagusin dikit pakaian kita bawa masjid. Tanda kita membesarkan Allah, kita bagusin dikit
Jangan baju bagus, utang umpamanya. Walaupun kalau itu sah, pakai kaos utang sah. Tapi pantas ya kita dipijat pakai kaos utang. Nah, cara kita membesarkan uang, pakaiannya sopan sedikit. Kita bikin sanksi pemerintah aja nggak boleh pakai kita yang jelek kan? Kalau itu itu langsung kita ke kantor, ya ke kantor, bukan kantor cabang. Kalau pakai telepon kira-kira diusir kan? Gak usah diusir deh, langsung kan? Ada adat nggak? Kalau nggak ada adat, ilmunya pintar, tapi ada kita nggak ada. Kamu kita ini rumah kita kondangan mati banget. Kita kondangan rapi banget, resmi banget. Kamu sih jangan sampai sama-sama mau belajar kita cara mentaklim. Katakan mama yang ada syiar rumah, lain hanya bisa berarti membesarkan. Itu tanda orang itu membesarkan. Sesuatu dari hati yang besar. Jadi kita belajar pelan-pelan. Gak usah yang macam-macamnya sebenarnya. Gak usah melakukan baju bukan. Yang pantas lah kita menghadap Allah loh. Kita menghadap Allah. Wah, bagus. Yang penting kan hati bagus, betul hati bagus. Walaupun pakai kita orang bos dan apa betul. Tapi kita punya aturan, punya adab, punya syariat secara zahir yang pantas. Tapi kalau hatinya yang penting kan hati betul, yang hati betul. Yang penting hati betul sangat. Zahirnya pun harus dirapi. Ini ibaratnya kata dia ini anjir. Walaupun durian tuh enak, tapi kulitnya kagak ada. Gimana? Kulitnya kagak ada, nggak ada bentuknya macam-macam. Durian kurang bagus, tapi harus ada bentuknya yang bagus. Sama gitu kemarin kita ubah ya. Kita apa namanya bulan latihan, kita melatih diri kita untuk yang lebih bagus lagi. Ingat, ini rumah Allah, kita tamu Allah, dan Allah pasti ibaratnya kita aja teman-teman menghormati tamu kan, Allah lebih tahu menghormatinya. Allah lebih tahu. Kita yang dihormati harus tahu juga ini orang besar, bukan orang biasa lagi Tuhan. Allah itu Tuhan. Masa kita menghadapnya orang besar. Itu dasarnya. Yuk belajar kita. Di mana sih rasa taklim kita di hati membesarkan Allah? Kita pikirkan kita. Masa kita kondangan hati banget. Hati banget. Kenapa jadi hati? Saya menghormati yang punya hajat. Pertama itu terus. Kenapa kita hati kita kondangan? Karena kita menghormati yang punya kita. Itu dah. Kenapa kita hati ke masjid? Pasti kita menghormati yang punya masjid. Yaitu Allah. Belajar dan kayak gitu. Yang sampai katanya itu sederhana. Cuma di sini kita ketahuan saat kita kemana. Tapi kita tuh itu sama Allah ya, sama teman-teman di komputer. Kembali kita tema saling menghormati. Dan itu intinya dari menghormati adalah kita yang sampai merasa lebih mulia dari orang lain. Tapi ini di hati ya, di hati. Yang sampai merasa lebih mulia dari orang lain, merasa lebih benar, merasa lebih aman dari siksa Allah. Kenapa jadi merasa lebih kita kata tahu? Itulah rahasia kenapa apa-apa kita kagak tahu. Kita tahu nggak bahwa sama iman kagak tahu. Kagak tahu maka kita disuruh minta kepada Allah bila ya Allah. Nah, ketika kata Siti Aisyah, itu Nabi Muhammad SAW, seandainya aku menemui barang dari Allah, apa sih yang aku baca, apa sih yang aku minta, Rasulullah ngajarin satu. Nah, itu Allah mengingatkan ampun karim, banyak apa, mampu anda. Rasulullah nggak saja ini macam-macam. Minta ini punya Rasul. Minta ampun karim, banyak apa? Apa satu dulu ternyata itu kunci dari segala apa yang kita minta. Apa yang kita minta, kalau nggak diampuni Allah rasanya dosa saja kita kubur. Makanya kan dosa itu menghalang dari apa yang kita inginkan. Dosa itu menghalang dari apa yang kita cita-citakan. Kita mungkin ada cita-cita ini, macam-macam. Ada yang kita inginkan kepada Allah. Tapi kenapa? Oh beratnya. Kita harus tahu diri, ternyata kita banyak dosa. Makanya karena itu kita disuruh dulu besar. Allah mengingatkan ampun dari mana?
Jadi mudah-mudahan ketika Ramadan berakhir, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu paling penting. Diampuni rugi, kata Rasulullah. Rugi orang yang dapat Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Kul amin, katakan amin, amin. Yang mendoakan malaikat, yang mengaminkan lagi. Rugi orang yang dapat Ramadan tidak diampuni katanya. Gimana? Ibaratnya hujan rahmat, kita nggak basah, kita ada di tengah hujan, ternyata kita nggak basah. Ini hujan rahmat nih, waktu panjang pahala, tapi nggak dapat apa-apa. Rugi kan? Ini jelas-jelas hujan rahmat, hujan pahala, panen pahala, itu nggak dapat. Kenapa? Nah, rugi kan? Harusnya dapat jenjangnya, lampiasnya setidaknya. Tapi nggak dapat sama sekali. Mungkin karena kita berlaku tidak menghormati Ramadan karena tidak berpuasa, dan mungkin anggap sepele, dianggap bulan Ramadan biasa-biasa. Di antaranya, ya, ingatlah kita ketika semua Ramadan berbulan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita penting, paling penting diampuni. Wanistabirullah inna rabbana ghafurur rahim yuslimu alaikum. Minta ampunlah kalian terhadap kita. Ya, kalau minta ampun, justru sama hujan bakal turun. Minta ampun ya. Semuanya kalau kita hujan ampun, minta ampun semuanya. Minta ampun. Proses saya kata Allah, minta ampun. Itu aja. Justru sama alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ampun, Allah berikanlah harta. Itu bukan begitu. Dan bukan kalau kita minta ampun kan merasa bersalah ya. Kalau merasa bersalah, bagus. Kalau kita merasa bersalah, bagus. Kalau astagfirullah itu merasa bersalah. Kalau nggak merasa bersalah, jangan minta ampun. Kalau nggak merasa bersalah, jangan minta ampun. Kalau minta ampun itu, masih istighfar itu tanda merasa bersalah, dan itu bagian dari akhlak yang mulia. Merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah, ya udah namanya salah. Begini kita salah ternyata. Maaf ya, karena kita pilih-pilih, kita salah. Kita salah, makanya solusinya minta ampun. Memang banyak dosa banyak. Memang dosa salah. Ada yang berkata dosa saya apa sih? Jangan berpikir dosa saya apa banyak. Berpikir dosa saya apa? Kalau tidak banyak dosa kita mah banyak. Ada dosa kita. Maka kita bisa minta Allah yang nggak ada dosa aja minta ampun, tapi dosa apa? Itu Rasulullah nggak ada dosanya loh, minta ampun. Kita lalu bangun tidur, buka mata, melihat ada perempuan karena pendek dosa kan? Terus merasa dia dosa, doa. Baru buka mata, jalan. Ada perempuan buka dosa gitu. Baru dia baru pergi kemana-mana. Terus merasa nggak dosa. Lucu banget kalau kita nggak merasa banyak, baru buka mata. Dosa. Jadi kita disuruh kita ampun sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita. Minta ampun kepada Rasulullah dan dosa. Kalau kita banyak dosa, yang minta ampun gitu. Allah menjadi ampun bagi akhirnya mudah-mudahan kita semua akhirnya ya mudah-mudahan kita semua yang buka bulan Ramadan yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan apa yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua panjang umur dalam bahagia dan wafat dalam bahagia ibadah kepada Allah dan itu hanya pasal waktu saja yang bisa hanya pasal waktu saja yang bisa membuat kita beribadah. Semuanya ditolong oleh Allah dan kita bersyukur kepada Allah karena kita beribadah kepada Dia. Alhamdulillah dalam ibadahnya akhirnya mohon maaf yang tadi mohon maaf atas beberapa ini yang dari ibadah ini terutama demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad